Halo semuanya, kembali lagi di podcast Habis, Sahabat Bicara bersama saya Asya. Nah, we have discuss banyak hal nih di bulan Agustus, awal Agustus sampai dari akhir Juli sampai awal Agustus dengan topik yang sangat bervariasi. Kemarin tentang student exchange, tentang lomba LKS Saga, lalu hackathon dan lain-lain. Dan kali ini adalah topik yang very familiar to maybe all women, not women juga sih, banyak orang juga very familiar pastinya teman-teman tahu dong make up, skincare, also standar kecantikan Indonesia. Nah, kita akan bahas itu semua secara komprehensif and also very fun way bersama salah satu narasumber yang punya special place in my heart. So we will invite her today directly di di studio. Jadi di studio podcast Sabi yaitu Kak Christy Raina. Hai. Kak Christy Raina adalah beauty content creator ya Kak ya. Yes. Kak Cisti, how are you? I'm great. How about you? Good, amazing Kak Cisti. Panggilannya Kak Cisti ya BTW ya. Biar lebih akrab gitu. Lebih akrab gitu. Nah, Kak Cisti pengen tahu dong cerita-cerita awalnya jadi beauty content creator. Oke, jadi kenapa jadi beauty content creator itu sebenarnya sepele sih. Karena waktu itu aku ada nonton YouTube, zaman-zaman kita kuliah tuh seneng gak sih nonton YouTube kan? Banget. Akhirnya nonton YouTube, ngerasa seru tuh ya bisa ngebuat orang tuh ngerasa cantik gitu loh dari makeup yang dia contohin kayak makeup tutorial gitu kan. Akhirnya dari nonton makeup tutorial bisa nyontohin dan akhirnya kita juga ngerasa cantik gitu. Kayak seru ya kalau misalnya aku bukan cuma jadi penonton doang tapi bisa jadi orang yang ngebuat perasaan itu ada di orang-orang. Nah, akhirnya mulailah itu akhirnya bikin video iseng-iseng sih awalnya kayak misalnya makeup tutorial yang biasa buat ke kampus kayak gitu. Dan syukurlah mendapatkan respon yang cukup positif dari orang-orang sekitar. Akhirnya mulai dari situ ngerasa mau diseriusin gitu. Akhirnya udah sampai sekarang gitu. Nah, the thing about content creator is Kak, jadi banyak orang yang emang agak hesitant untuk memulai karena kan pasti butuh banyak alat-alat, butuh kamera, butuh lighting dan segala macam. Nah, itu akhirnya mereka ya udahlah next time aja, akhirnya nggak mulai. Nah, buat Kakak sendiri kayak what's the case for you starting pas kuliah lagi? Itu kan pasti uangnya agak minimal ya kayak dari orang tua. Nah, itu gimana tuh Kak? Aku tuh percaya asal kita ada niat kayak apa aja bisa dilakuin gitu. Waktu itu juga aku mulai nggak dari yang mahal-mahal banget gitu, dari apa yang aku punya aja gitu. Waktu itu kebetulan dikasih kamera, akhirnya pakai aja kameranya. Lightingnya belum ada, ya udah pakai lighting cahaya matahari. Habis itu backgroundnya belum ada, ya udah pakai waktu itu taplak meja bahkan. Jadi kayak pakai aja apa yang ada. Ya udah kita manfaatkan semaksimal mungkin, pasti ya ada aja jalannya. Kita mulai aja, nggak usah dari yang sempurna dulu gitu kan, semuanya mulai dari every single step. Every single step, right? So further journey start from 2 single steps. Yes. Nah nih Kak Cisti, tadi kan mulai jadi beauty content creator dari ketika kuliah ya, itu tahun berapa tuh Kak? Tahun 2017 sampai sekarang 2022. Apa sih kecantikan tren-tren yang berubah dari kala itu sampai hari ini menurut Kak Cisti yang paling signifikan? Yang paling signifikan adalah munculnya banyak lokal brand. Menurut aku itu sesuatu yang sangat-sangat signifikan. Karena kalau kita bicara tahun 2017, itu kalau kita ngomongin makeup, skincare itu mostly pasti dari luar. Kalau lokal tuh masih dipandang remeh gitu, kayak kayaknya kurang deh kualitasnya, harganya juga kok kayak ya kualitasnya pasti jelek deh gitu. Akhirnya kita tuh berbondong-bondong untuk cari produk luar yang memang ya bagus gitu katanya orang-orang gitu. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu sekarang tuh udah muncul banyak banget lokal brand. Dan menurut aku dari segi harga, segi kualitas itu jauh tidak kalah dari brand luar gitu. Bahkan kalau aku bisa bilang sekarang sebagian besar hal-hal yang aku pakai itu semuanya dari lokal. Sama, aku juga. Ya kan, gitu. Itu sangat-sangat signifikan sih. Dan memang banyak yang menyadari itu. Kemunculan beauty brand itu semakin menjamur nih. Exactly, Kak. Berarti signifikannya dari perubahan tahun segitu nih sampai hari ini adalah banyaknya muncul local brand. Nah, dari local brand sendiri sama yang merek-merek yang di luar yang Kak Cisti dulu pernah purchase, ada nggak sih perbedaan signifikan yang ini khas banget nih, ini asli dari Indonesia? Ada nggak, atau emang pretty much ya sama aja gitu, the same quality, same everything? Yang kalau kita bicara tentang skincare, pastinya kalau misalnya lokal brand itu emang udah dirancang khusus untuk
apa ya, masyarakat Indonesia khususnya ya kan. Kalau kita misalnya ngomongin skincare Korea, ya pasti mereka akan melakukan kayak uji cobanya itu kan ke masyarakat Korea kan. Dan itu menurut aku belum tentu cocok ketika kita bawa dia ke Indonesia, karena kan dari suhunya mungkin itu berbeda dan apa ya, kebiasaan kita sehari-hari juga berbeda. Tapi ketika kita ngomong lokal brand itu kan dicoba ke kulit Indonesia pastinya kan. Nah itulah yang bisa ngebuat, kalau aku bisa bilang sih, apa ya, kemungkinan cocoknya itu lebih besar gitu daripada skincare yang dari luar. Oke, interesting. Kakak bilang tadi bahwa kalau di Indonesia pasti testingnya di Indonesia, Korea di Korea. Tapi Kak, ini pasti semua orang paham dan understand this. Kenapa banyak banget nih sekarang lokal brand tapi BA-nya itu adalah artis Korea. Padahal udah jelas-jelas kulitnya beda, dan habis itu tadi Kakak bilang just different skin tone and everything. Yes. Itu menurut Kakak gimana tuh? Menurut aku pribadi, ini pendapat aku ya, bukan kalau aku ngeliat dari brand itu adalah aku ngelihat mereka itu masih melihat itu tuh di sisi komersial. Karena kalau misalnya mereka kan pasti ingin memenuhi kebutuhan dari audiens. Nah, audiens kita, aku rasa Indonesia tuh banyak banget yang demam Korea kan. Pastinya mereka idling kayak gitu kan. Jadi emang suka. Jadi mereka ya mau ngambil mereka ya dengan alasan untuk komersial. Ya karena audiens gua suka sama Korea-Koreaan, jadi gue kasih lah mereka yang Korea-Koreaan gitu. Jadi memang dari segi komersial sih menurut aku. Jadi itu tidak, apa ya, aku bisa bilang merepresent, memang mungkin tidak sepenuhnya merepresent brand lokal tersebut. Karena kalau misalnya kita bicara tentang brand lokal, kalau di pikiran aku tuh kayak harusnya gitu ya, harusnya nih brand ambassadornya memang dari Indonesia dong, kayak biar bisa nge-present kalau ini tuh ya brand Indonesia gitu. Tapi sayangnya ya sekarang tuh masih mungkin ke arah sana karena mereka masih butuh audiens. Tapi aku punya harapan besar nantinya ketika mereka sudah punya audiens yang besar, bisalah bergeser mulai ke brand ambassador yang ada di Indonesia. Benar, exactly, I totally agree. Karena apa ya Kak, kita cari yang relate ya. Nah gitu, kalau misalnya ini gue gak relate, itu kan putih banget gitu kan. Kita orang Indonesia banget yang sering naik motor ya kan? Kena polusi gitu kan. Jadi buluk gitu kan, maksudnya jadi kurang relate. Tapi itulah mungkin salah satu hal yang mungkin bisa diperbaiki ke depannya ya Kak. Tapi ini juga sih Kak, tadi Kakak bilang sekarang banyak banget munculnya brand lokal Indonesia. Tapi banyak juga nih bukan sekte juga sih sebenarnya. Lebih ke tempatnya nih, gue harus skincare Korea nih. Gue harus pakai skincare Korea karena it's just better, it's just apa namanya, lebih proven scientifically gitu-gitu. Itu banyak banget loh Kak, jadi ada 2 sekte nih ya. Teman-teman aku sih lebih ya, teman aku yang lokal banget. Everything should be local. Ada yang gue harus skincare Korea karena it just work. Saya menurut Kakak gimana? Ya itu tadi, menurut aku memang mungkin mereka memang apa ya, ke Korea-Koreaan, demam Korea gitu kan. Jadinya kayak wah, gue head to toe nih harus Korea banget nih gitu. Jadi kan mungkin juga kayak skincare yang mereka pakai memang brand ambassadornya memang mungkin idolnya mereka, makanya mereka mau pakai gitu kan. Jadi ya itu memang pilihan masing-masing sih, to be honest gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh apa ya, ngasih perspektif juga dari segi content creator pun, sekarang tuh udah banyak sih kayak beauty content creator itu yang kampanyekan lokal nih bagus loh, lokal tuh nggak kalah dari produk-produk luar. Dan semoga itu pesannya nyampe ya, sehingga nantinya kita kayak apa ya, memang cintai produk lokal Indonesia. Bukan cuma tentang baju, bukan tentang makanan doang, tapi sampai ke skincare makeupnya itu semua lokal. Itu kan kayak bangga aja gak sih? Betul sekali. Support local product always forever. Itu ngomongin tentang standar kecantikan nih Kak. Tadi kan kita pasti dari skincare kita nge-matchin skin tone dan lain-lain. Nah banyak jadinya akhirnya kita tuh berkiblatkan kayak standar kecantikan Korea, yang cantik harus putih dan apa ya, yang harus line, body line, kayak gitu-gitulah. Pokoknya kecantikan yang standar-standar itu. Menurut Kakak sih, apa sih standar kecantikan itu sendiri? Dan untuk di Indonesia sendiri, what do you think about our beauty standard and everything? Yes. This also related to my thesis. Waktu itu kan aku bikin kan. Terus itu aku juga mewawancarai beberapa wanita. Dan aku ngasih pertanyaannya itu, sebutin dong 3 karakteristik cewek cantik yang ada di Indonesia gitu. Jadi yang sekarang tuh gimana? Dan kalau bukan 3, aku sebutin 5. Dan kalau aku boleh tarik garis lurus antara mereka semua, 3 yang paling utama tuh, yang pertama disebutkan tuh pasti putih,
tinggi, langsing. Dah 3 ini, tapi putih selalu disebutkan pertama. Kayak Yeah. wow, ini sesuatu loh berarti. Kenapa putih selalu disebutkan pertama untuk standar kecantikan. Jadi di situ tuh aku ngerasa wah ini kayaknya ada apa ya, PR gitu ya buat perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa meluruskan ini. Karena menurut aku kalau misalnya kita bicara tentang standar kecantikan itu kan berarti kayak semacam apa ya, tolak ukur kita menilai sesuatu seseorang cantik itu dari apa gitu. Nah kalau misalnya kita apa ya, kalau misalnya dia sebutkan dan ketiga-tiganya tuh fisik saat itu kan, jadi kayak wah berarti emang masih sesempit itu nilai kecantikan di mata perempuan Indonesia. Itu kayak wow ini fair banget sih, karena kalau aku pribadi apa ya, cantik itu bukan melulu tentang fisik gitu loh. Exactly, I totally agree. Iya kan, kayak itu tuh lebih dalam dari itu gitu. Banyak orang cantik tapi nggak percaya diri, kelihatan cantik nggak? Enggak. Bener banget Kak. Banyak orang cantik tapi mulutnya nggak cantik, kelihatan cantik nggak? Enggak gitu. Jadi bukan tentang fisik doang gitu. Jadi itu gabungan dari berbagai hal. Itu tuh full package sih menurut aku. Dan kalau misalnya kita sesempit menilai orang cantik tuh dari fisik, wah itu belum sampai situ berarti. Yeah, something pola that we need to pikirnya. learn more. Yes. Bener sih Kak, karena emang aku juga ada yang ngerasa kayak gitu. Kadang-kadang pakai baju yang biasa aja, tapi kayak pede banget. It looks good. Yes. It looks so much better. Kecuali orang yang sama dan pakai yang pede yang nggak pede, Yes. itu huge difference. Yes. Maka dari itu aku lihat Kak Cisti bener-bener mengedukasi ya tentang hal-hal ini, kayak cantik gak harus putih di social media as a content creator. Itu salah satu yang Kak Cisti canangkan juga nih. Itu Yes. gimana nih prosesnya, dan pengen mengedukasinya tuh, goals kakak tuh pengen jadi teman-teman tuh lebih kayak gimana lagi. I wanna know more about that. Jadi kan kalau kita ngomongin kayak beauty content creator itu udah banyak banget ya sekarang, dan mereka tuh masing-masing punya keunikannya masing-masing gitu. Nah kalau dari Kak Cisti sendiri kayak mikir gitu, apa ya yang bisa buat Kak Cisti berbeda dari apa beauty content creator lain gitu. Akhirnya datanglah mulai dari kekurangan yang Kak Cisti punya. Kekurangan ini maksudnya kekurangan yang mungkin dianggap orang lain itu sebuah kekurangan, tapi menurut Kak Cisti itu adalah suatu keunikan. Kulitnya sawo matang. Ada berapa banyak sih content creator yang kulitnya sawo matang? Aku bisa bilang jauh lebih banyak orang yang kulitnya cerah jadi content creator daripada yang gelap. Gelap itu mungkin masih bisa ya kita ya minoritas lah gitu. Akhirnya Kak Kristi mulai mikir dari situ, aku pikir kayak wah ini tuh bisa jadi sesuatu yang diangkat karena aku udah punya audience di social media, dan aku nggak mau aku hadir sebagai seseorang yang apa ya, nggak ngasih value gitu. Nggak ngasih value. Akhirnya ya udah, akhirnya aku mulai bikin konten, dan memang fokusnya itu ke teman-teman yang juga punya kulit sawo matang, karena aku juga udah ngalamin masa-masa dimana nggak percaya diri karena kulitnya sawo matang, masa-masa sekolah kayak aduh dekil, aduh kayaknya dia cantik, aduh akhirnya aku kok kayak gini ya, kok kulit kayak gini ya gitu, aku pengen juga putih. Bahkan to be honest, Kak Cisti pernah kok apa ya, kepikiran untuk suntik putih, kayak minum pil-pil yang bikin putih. Itu kayak suka iklannya kayaknya bisa deh coba kolagen or something else. Pasti itu pernah kepikiran, dan tapi akhirnya untungnya nggak dilakukan karena mikir kayak aduh ini tuh kayaknya nggak deh, kayaknya nggak bisa, ini tuh maksudnya nggak bisa diterusin. Kalau misalnya aku emang gitu berarti emang standar kecantikanku kayak gitu. Akhirnya aku udah ngebuktiin sendiri kalau apa ya, warna kulit itu nggak jadi standar penentu kecantikan, please. Karena itu tuh kayak apa ya, sebuah anugerah yang diberikan sama Tuhan. Skin tone kita kan nggak bisa diubah ya, maksudnya kita udah lahir kayak gitu ya, dicerahin bisa gitu, tapi bukan diubah warna kulitnya kan. Skin tone-nya diubah supaya kelihatan lebih cantik, ya udah kayak itu kita dilahirkan kayak gitu ya, berarti itulah yang memang terbaik buat kita. Kita tuh apa ya, ada satu kalimat yang juga Kak Cisti suka, kayak apa yang kita dapat itu bukan harus kita ubah, tapi harus kita jaga, harus kita rawat. That's the point, right? Jadi Kak Cisti tuh pengen banget kayak perempuan-perempuan lain tuh juga, ayo kita sama-sama sadar kalau misalnya standar kecantikan kita itu jauh lebih dari fisik. Apalagi kalau kita ngomongin warna kulit. Please jangan nganggep putih itu cantik. Please jangan nganggep kalau apa ya, lo akan kelihatan good looking kalau lo putih gitu.
satu hal lagi yang Kak Cisti pelajari juga, kayak bagaimana kita melihat diri kita itu adalah bagaimana kita melihat orang lain. Kalau misalnya kita ngerasa diri kita nggak cantik dengan kita yang berkulit gelap, kita akan lihat orang lain tuh cantik ketika dia berkulit putih gitu. Jadi kayak gitu aja gitu. Ketika Kak Cici ngerasa banget ya, aku ngerasa banget kalau misalnya aku kan sekarang udah ada di titik dimana kalau aku ngerasa cantik itu nggak harus putih. Akhirnya aku kalau ngeliat orang lain kulitnya putih, ya udah kayak ya udah gitu, nggak yang kayak "Ih, cantik banget ya," kayak ih gitu-gitu. Jadi Yeah. kayak jauh lebih dalam daripada itu sih penilaian soal standar kecantikan. Exactly. Dan menurut aku tuh penting banget dengan kehadiran content creator yang punya massa, punya followers, untuk memberikan suatu edukasi tentang itu. Soalnya aku juga used to be the type, aku juga gitu Kak, growing up tuh kulitnya sama matang banget, kayak bener-bener kayak ya dekil lah, orang-orang bilang kayak gitu segala macam. Tapi kan emang ya I was born like this gitu. Sering banget kepikiran ya pengen suntik vitamin C lah, segala macam. But now dengan munculnya content creator kayak Kak Cisti nih, dan juga orang-orang yang mencanangkan bahwa be part of your own skin tone makes me feel better about myself. Dan sekarang lebih pede juga jadinya, kayak ya udah, this is me, kayak I don't have to change anything about me. Nah, thank you so much for doing that Kak Cisti. We truly appreciate it. Thank you. Dan aku pengen tahu juga sih, kan kakak aku pernah lihat sering banget lah tentang edukasi ini, kayak do you have like exact, kayak misalnya nih seminggu gue harus ada konten ini yang tentang edukasi itu, atau misalnya di blog segala macam, kakak punya suatu sistem nggak, atau nggak emang ya udah sesuai sama konten yang aku pengen buat aja? Kalau basicnya kakak bisa bilang itu kan di bio. Kakak tuh juga ada nulis kan kayak edukasi skincare dan makeup. Jadi dari awal Kak Cici tuh memang pengen hadir tuh sebagai sosok content creator yang mengedukasi gitu. Jadi memang let's say memang kakak akan berusaha untuk ngasih edukasi di setiap konten yang kakak buat gitu. Jadi kalau misalnya edukasi tuh memang sebisa mungkin gimana caranya biar ada sisi edukasinya gitu. Jadi walaupun nih misalnya cuma dance tapi di dalamnya tuh kakak kasih teks kayak ada edukasinya gitu. Jadi memang berusaha semaksimal mungkin supaya ada edukasinya. That's so cute. Even like TikTok video sama your boyfriend itu juga ada edukasi tentang skincare, tentang sunscreen apa ya. Yes. That's how dedicated Kak Cisti is. Nah, aku juga pengen tanya sih Kak, dengan adanya kayak TikTok, habis itu Instagram, dan teman-teman aku pernah bilang kan kerja di atas nih, ini aku udah nggak jadi, itu sering banget tuh lewat FYP gue tuh gitu. Dia bilang kayak gitu, ya ntar ya gitu. Nah, apa sih perbedaan ketika kakak bikin suatu video platform di Instagram dengan kehadiran TikTok sekarang yang very massive? Kayak I kinda curious about it, karena Kak Cisti kayak lebih aktif di TikTok ya sekarang. Kalau aku lihat sih, karena aku sering banget lihat Kak Cisti di TikTok aku daripada di Instagram aku. Kehadiran TikTok nih sangat-sangat menarik ya. Dia menambah bumbu-bumbu sosial media yang baru. Tapi ada satu hal yang kakak suka dari TikTok, karena TikTok itu mengajarkan kita untuk jadi apa adanya diri kita. Kalau kita ngomongin Instagram itu mostly kayak yang cantik, yang estetik, yang pokoknya kita kalau ngomongin Instagram memang yang jadi selebgram kita bisa bilang dulu itu tuh memang orang-orang yang punya good looking, yang kita anggap sebagai sesuai dengan standar kecantikan itu kan. Tapi kalau kita ngomongin TikTok, siapa aja bisa jadi TikTokers gitu. Even dia mungkin jauh dari standar kecantikan orang Indonesia, dia bisa. Karena dia dia jadi dirinya sendiri, dia bisa percaya diri. Nah itu satu hal yang sebenarnya bisa kita ambil dari TikTok, karena nggak mesti yang good looking untuk jadi viral gitu. Kalau lo ada isinya, lo bisa viral. Jadi mau secantik apapun di TikTok, kalau misalnya kakak kayak nggak ada keunikannya masing-masing, itu agak susah sebenarnya naiknya. Jadi intinya you must be unique, something unique, really personal gitu. Sama ada substance-nya ya, videonya emang ada purpose, ada emang ada quality-nya lah gitu. Jadi bener-bener kayak bagus sih, dan that's why I like about it. Jadi aku jadi lebih banyak belajar juga, karena video Kak Cisti sering lewati aku, jadi kayak oh ya sunscreen gue nih, wah berapa SPF berapa nih. Nah ngomongin kayak gitu nih Kak, dari dulu awalnya pas aku kuliah, Kak Cisti baru-baru mulai tuh kayaknya hanya make up ya Kak. And then now it develops to skincare. Kayak what is the reason behind it? Kalau ditanya alasannya itu sesimpel gini sih. Aku masih merasa di bidang skincare ini perlu banyak yang diberesin. Kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia, karena terlalu banyak skincare yang dijanjikan
secara instan. Iya. Terus itu akhirnya banyak orang yang pakai. Akhirnya sebenarnya itu apa ya? Ya instan-instan abal-abal yang cuma sekali itu langsung, tapi efeknya nggak jangka panjang kayak gitu. Nah, menurut aku tuh ini tuh juga ada apa ya? Sambungannya sama yang secara kecantikan kulit putih. Karena kalau kita ngomongin skincare, tujuan orang pakai skincare itu masih banyak yang supaya kulitnya putih gitu. Jadi ini tuh sesuatu kayak wah oke, ini kayaknya memang harus diberesin kalau menurut Kak Jisti, karena tujuan pakai skincare itu supaya kulitnya sehat gitu, bukan supaya kulitnya putih gitu, karena itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi makanya Kak Jisti terjun di dunia skincare dan khususnya untuk di dunia edukasinya, karena apa ya, ada semacam desire gitu buat kayak mengedukasi masyarakat Indonesia supaya kalau pakai skincare itu ya bukan untuk kulitnya putih tapi untuk kulitnya sehat gitu. Makanya sekarang lebih fokusnya ke skincare karena menurut Kak Jisti, again kalau kita ngomongin appearance, makeup itu bisa menutupi itu kan flaws dan sebagainya macamnya. Tapi akan lebih baik lagi kalau sebenarnya di balik itu kita juga udah sehat gitu si kulitnya gitu. Itu kan kayak lebih ini aja, lebih enak gitu untuk. Bener sih. Sebenarnya nggak cuma skincare, Kak Cici juga sering reminder minum air putih, makan sehat, bener dari dalam ya kayak. Nah itu Kak, tentang skincare sendiri, banyak orang-orang yang punya misconception about skincare to be like instant beauty, padahal itu adalah investasi jangka panjang. Betul. Untuk skincare itu sendiri, dan juga penggunaan sunscreen yang orang-orang masih salah persepsi. Nah apa sih kesalahan terbesar orang Indonesia perihal skincare, dan apa yang Kakak lakukan tentang itu melalui konten-konten Kakak? Oke, sangat menarik menurut Kakak. Yang masih banyak belum dipahami orang Indonesia adalah skincare is personalized. Jadi skincare yang cocok di Kakak belum tentu cocok di kamu. Jadi benar-benar se-personalized itu. Dan gimana cara kita taunya? Ya yang pertama kita harus cari sesuai kebutuhan, dan yang kedua ya harus kita coba. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu gitu. Jadi memang kita jangan berharap terlalu banyak dengan skincare, karena itu benar-benar personalized. Kita nggak bisa protes, ini kata beauty influencer, ini bagus buat jerawat, tapi kok gue malah jerawatan ya gitu. Nggak bisa kayak gitu, karena memang benar-benar se-personalized itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, skincare itu bukan, sebenarnya skincare itu untuk perawatan dan pencegahan. Jadi bukan untuk pengobatan yang udah parah masalah kulitnya gitu. Jadi skincare itu juga punya batasan gitu. Kalau misalnya emang sudah parah, menurut Kak Jisti lebih baik ya perginya ke dokter kulit gitu. Jangan terlalu banyak berharap sama skincare, karena skincare itu pada dasarnya dia merawat, kan namanya skincare, perawatan kulit kan. Jadi sebenarnya bukan pengobatan kulit. Nah, itu sih aku juga baru ngeh loh itu. Nah itu banyak yang nggak sadar. Karena I used to experience a heavy breakouts Kak. Ini pun I feel like so much better ketika kuliah tuh bener-bener kayak breakouts maksimal lah pokoknya. Dan tuh cari skincare tuh adalah ya Allah kayak cari jodoh, susah banget yang pas. Benar-benar. Gitu. Nah itu Kakak cara mengedukasinya teman-teman gimana untuk finding like the right skincare? I mean, karena kita udah beli nih terlanjur beli mahal banget, ternyata nggak cocok. Terus harus skin lagi, it's such a hassle, hard work. Nah itu, what do you think about it? Kalau Kakak sih lebih ke reminder aja. Kakak selalu ngingetin yang pertama, skincare itu jangan cari yang mahal, karena yang mahal itu belum tentu cocok. Itu selalu Kakak ingetin. Terus itu yang kedua, carilah skincare yang pastinya sesuai kebutuhan. Kenali dulu kulitmu apa. Dan yang ketiga, jangan asal beli skincare karena viral gitu. Jadi itu belum tentu skincare viral itu cocok buat kamu. Jadi harus cek dulu misalnya kandungannya ini kira-kira cocok nggak ya, ada apa aja ya kira-kira. Terus lihat juga review-review orang lain. Kamu tuh misalnya skin type-nya berminyak, terus kayak ada nggak sih kayak orang yang tipe kulitnya juga berminyak dan cocok pakai ini gitu. Sering-sering aja baca-baca platform kecantikan tuh sekarang udah banyak banget kan. Kayak Female Daily, Sociola, itu kan mereka punya semacam komunitas yang bisa nge-review skincare. Nah baca aja di situ kira-kira cocok nggak ya. Kalau misalnya emang cocok, baru beli gitu. Jangan cuma langsung, wih ini langsung kayak tek instan langsung beli check out. Padahal belum dipelajari dulu, belum kepo-kepoin gitu. Jadi sebenarnya nggak semudah itu memang cari skincare. Emang harus deep banget gitu. Padahal emang makan iklan yang kayak di TikTok sekarang kalau ada viral satu itu kan beli deh tuh, ternyata nggak cocok ternyata. Itu penyakit sih, makanya
Aduh, semoga sih masyarakat Indonesia itu lebih bijak lagi sebelum membeli supaya nggak salah-salah. Oke. Tapi kayaknya sekarang ya aku lihat-lihat mungkin karena adanya sosial media juga sih. I feel like people realize the importance of skincare. Even cowok-cowok juga banyak banget sekarang udah pakai skincare. Dan aku tadi mau ngomongin tentang sunscreen juga sih, kayak kesalahan orang terbesar juga nggak pakai sunscreen. Iya. Kayak gitu dan lain-lain. Selain itu nih, aku pengen tahu juga selama Kak Cisti punya followers dari pertama segitu sampai hari ini, pertanyaan-pertanyaan terbesar apa sih yang para Kak Cisti receive regarding skincare, makeup, yang continuous sampai sekarang kayak ternyata ini masalah ini masih gak kelar-kelar, pertanyaan tentang ini orang-orang nggak paham-paham deh gitu. Iya. Sebenarnya lebih ke ini ya, mereka tuh bingung misalnya, Kak skincare untuk jerawat apa? Pokoknya kalau misalnya masalah kulit yang paling banyak aku temuin tuh pertama jerawat, yang kedua kulitnya kusam, dan yang ketiga bertekstur. Nah ini continuously aja sih biasanya nanyanya, Kak skincare buat kulit kering, kulit kusam apa kayak gitu. Mereka banyak nanya yang kayak gitu sih. Oh berarti sebenarnya bisa dilihat juga dari demografinya Kak Cisti, kebanyakan dilema anak-anak Indonesia itu sebenarnya itu ya. Itu. One more question itu you Kak Cisti, if you have a platform like this, a podcast, aku pengen tahu nih apa sih pesan-pesan kakak nih ke seluruh pemirsa yang nonton tentang pentingnya skincare dan juga how can they determine their own beauty standard gitu. Silakan. Ini tapi kesana kali Iya, ya biar silakan langsung gitu. Buat semua perempuan yang ada di Indonesia atau masyarakat Indonesia juga pada umumnya, hendaklah kita jangan melihat standar kecantikan itu dari segi fisik semata, karena kecantikan itu lebih dalam dari fisik yang kita lihat, bisa dilihat dari hati, dari pikiran, itu juga sangat-sangat menentukan. Sebuah standar kecantikan itu hendaknya kita sendiri yang menentukan, bukan ditentukan oleh orang lain. Dan satu lagi, pakai skincare itu bukan buat kulitnya putih, tapi untuk kulitnya sehat. Yes, exactly. I totally agree. Terima kasih banyak Kak Cisti. A little bit appreciation for you. Aku dulu tipe orang yang zero knowledge about skincare and makeup. I follow so much your content. Benar-benar kayak waktu aku beli makeup apa ya, kakak dulu punya Cinderella X Vida Gracia itu. Aku sampai sekarang masih pakai itu. All the skincare, thanks to Kak Cisti, you have such a big platform and thank you for using it to good use. So thank you so much also for coming to podcast Habi. Terima kasih banyak juga udah dikasih platform buat nyampein ini ke teman-teman semua. Pastinya aku seneng sih ini bisa disampaikan ke lebih banyak orang. Amin, teman-teman. That's it for the podcast today that we talk so much about beauty, skincare, dan juga standard beauty. Dan semoga podcast kali ini bisa memberikan edukasi yang cukup buat teman-teman dan juga you can feel better about yourself and be more confident. We hope that, fingers crossed. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk terus follow social media dari Sahabat Ganjar. Kita ada YouTube Sahabat Ganjar yang ada podcastnya bersama Kak Cisti. Dan juga ada Instagram Sahabat Ganjar 2024, ada Twitter Sahabat Ganjar, TikTok Sahabat Ganjar. Dan juga kita ada marketplace di Tokopedia dan juga Shopee to get this merchandises. You can get that dengan keyword yaitu Sahabat Ganjar. Dan I think that's it. Thank you so much Kak Cisti. Thank you. And we hope to see you again in more collaborations in the future. Terima kasih sekali lagi dan saya Asya. Saya Kristi. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. To you the ini nanti aku tag juga sih di IG kalau lagi. Bye. Dikunci itu ya. Ah iya, sip. Biar nggak ada yang masuk tuh. Oke Kak, thank you Asya. Kelar juga dan akhirnya. Thank you Fabio. Ya, sekarang kita makan siang dulu ya guys ya. Oke guys ya. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.